Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwati, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita melanjutkan membacakan Masailul Jahiliyah. Perkara-perkara yang termasuk amalan orang jahiliyah. Dan kita insyaallah masuk ke poin 38. Ya. Setelah menjelaskan tentang ciri orang jahiliyah dari kalangan orang munafik yang beribadah kepada Allah dengan apa? Atau orang-orang musyrik beribadah kepada Allah dalam keadaan mukaan, watasdiyah, hanya bersiul dan tepuk tangan, bertepuk ya di situ, dan dijadikan sebagai aktivitas ibadah mereka. Kemudian beliau masuk yang hampir mendekati dengan aktivitas amalnya, itu al-mas'alatus saminah atau al-mas'alatus tsaniyah wal 'ishrun. Masalah yang ke-22. Kemarin kita masalah 21. Karena masalah ke-22 yaitu apa? Innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Mereka menjadikan agama mereka sebagai menjadikan agama mereka berupa lahun, yaitu candaan, wa la'iban dan permainan, yaitu bercanda dan bermain. Seperti itu. Agama dianggap sebagai candaan dan mainan. Seperti ini hal yang sangat istilahnya dalam bahasa kita penistaan. Ya, penistaan. Akan tapi yang lebih parah lagi, penistaan ini adalah berada dalam tipu daya syaitan ya. Yaz'umuna annahum 'alal haqq ma'annahum yakni 'alal batil. Mereka meyakini dengan keadaan seperti itu bagian dari aktivitas yang benar padahal mereka batil. Kenapa? Karena syaitan yatala'abuna bihim, syaitan bermain-main dengan mereka. Seperti itu. Maka banyak orang yang mungkin beribadah kepada Allah dengan yang haram atau sesuatu yang aneh, ritual-ritual tentang yang lainnya gitu. Bahkan ada orang mungkin beribadah dengan alat-alat bermain dan seterusnya, dan yang lainnya. Termasuk orang beribadah dengan menggunakan alat musik dan yang lain. Itu lain, disebutkan lain. Lahun, ya. Karena berkaitan dengan salah satu yang lahun ini, kita ketahui siapa penafsiran Abdullah bin Abbas yang dinukil para ulama mufassir, yaitu mengatakan orang-orang yang menjual agamanya dengan lahwal hadis, yasaruna lahwal hadis. Jadi mereka lahwal hadis itu disebutkan adalah al-aghani, yaitu nyanyian. Mereka bermain, walaupun di situ adalah mutlak kalimat tersebut tidak berkaitan dengan urusan ini, tapi salah satu yang disebutkan adalah lahun. Apa yang disebut dengan al-lahu? Al-lahu itu artinya adalah kullu batil. Lahu ini adalah setiap hal yang batil. Jadi setiap hal yang batil itu lahun. Dalam bahasa kita lahun itu sia-sia. Ya, lahwan. Lahi. Ya. Seperti itu. Artinya apa? Yulhi 'anil haq. Setiap yang batil yang pasti melalaikan dari lahun itu dari kata melalaikan. Ya. Melalaikan di situ. Sehingga sebagian orang mungkin mengatakan ya dengan ini saya berbuat ini, menggunakan ini tidak melalaikan, justru sambil berzikir. Ya kalau antum berzikir dengan aktivitas itu
bukan lalai, masuknya ke dalam kategori apa? Bid'ah nanti. Karena beribadah kepada Allah dengan bermain seperti itu. Atau apa namanya? Sesuatu yang apa? Tidak dalam keadaan fokus seperti itu. Atau yang dinikmatinya bukan zikirnya tapi apa? Lantunan dan gerakannya. Sedangkan al-la'ib, la'ib artinya adalah didul jad, yaitu la'ib itu bercanda bukan sungguh-sungguh. Ya, dia beragama dengan hal tersebut. Yaitu huwa ma la faidata fihi, yang melakukan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Itu disebut la'ib. Ya, permainan. Dan alhamdulillah ya, setiap permainan itu memang disebut permainan. Tidak ada yang serius. Karena di situ tidak ada faidahnya. Oleh karena itu, dalam berkaitan dengan urusan agama, tidak boleh dengan apa? Menjadikan agama sesuatu yang tidak ada faidahnya. Ya, artinya apa? Fattakhudullah wa walla'iba dinan yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Yani huwa dinul jahiliyah. Di mana mereka orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan candaan, permainan ya sebagai bagian dari agama mereka. Di mana aktivitas permainan dan candaan tersebut dan sesuatu yang melalaikan itu adalah sebagai bagian dari bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan itu adalah agama jahiliyah. Ya. Seperti itu. Nah, kalimat ini disyaratkan ya oleh beliau kepada ayat yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 51 ayat 50 51. Allah Subhanahu wa taala menceritakan penghuni neraka ya, di mana orang-orang penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga ya, minta diberikan air yang Allah rizkikan kepada mereka penghuni surga. Tapi orang-orang apa? Orang-orang yang di surga itu mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan innallaha haramahuma 'alal kafirin. Air dan rezeki yang diberikan Allah di surga itu diharamkan bagi orang kafir. Jadi ketegasan hukum di akhirat nanti. Ya. Dan di sini ketika orang meminta-minta dan meratapi berkaitan dengan hal tersebut, tidak bermanfaat permintaan, tidak bermanfaat tangisannya, tidak bermanfaat harapannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk harapan itu ketika kehidupan dunia, dan itu ujian yang sangat berat. Makanya ujian untuk surga dan neraka itu bukan ujian yang mudah, ujian berat. Ya, dan keimanan itu keistimewaan. Itu keimanan tentang hari akhir dan yang lagi istimewa. Karena merengek kita di akhirat itu nggak berfaedah. Maka merengeklah kita kepada Allah di mana? Di dunia ini. Sampaikan semua keluhan kita, sampaikan apa istilahnya kesalahan kita itu sadari. Karena itu bagian dari ujian. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kehidupan dan kematian yang kita ada di sini. Agar kita menjadi orang yang baik amalnya. Ya. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, dan kami jadikan ujian ya di mana kebaikan dan keburukan sebagai fitnah untuk kalian. Ujian di sini. Ketika diberikan kebaikan, diberikan kesulitan, diberikan kemudahan kepada maksiat dan yang lainnya, kita harus sadar. Jadi atanabu, dan itu adalah maqam yaqdha, dan kita menyadari. Dan dalam maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada maqam yang disebut yang yaqdha. Kita harus sadar dan ingat ya tentang kehidupannya. Seperti itu. Kemudian disebutkan Allah haramkan itu semua alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Ini keputusan yang tidak ada yang bisa merubahnya. Ya. Ketika orang yang mati dalam keadaan kafir, maka Allah haramkan semua, walaupun hanya setetes air surga nanti. Walaupun hanya satu gigitan buah surga itu diharamkan. Dan itu adalah suatu kepastian. Ya. Jadi kalau mamanya orang mengatakan, ya Allah, kalau mamanya saya beribadah saya dimasukkan ke dalam surga asal engkau ridho, nggak bisa. Justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah ridho kepada orang mukmin maka diberikan surga. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang kafir, maka mereka tempatnya di mana? Neraka. Ini adalah sesuatu yang harus diimani.
Akal kita nggak boleh traveling di situ, ya. Terus orang kafir terus di situ gimana ya dan seterusnya. Nah, ini adalah Allah yang menentukan dan kita harus mengimani hal tersebut. Orang beriman ya selamanya ya. Kemudian terus, nah orang beriman ketika sudah masuk dalam surganya dan setelah kalimat ini, setelah saling menyeru nanti di situ, Allah Subhanahu wa taala turunkan hijab penghalang ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini kalau berkaitan dengan apa? Ketika orang di akhirat, orang kafir tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala mahjub. Tapi ketika kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menyebutkan hal tersebut, maka di dalam ayat yang lain disebutkan Allah turunkan hijab sehingga mereka terputus. Tapi sebelum itu mereka bisa berkomunikasi dulu karena ada orang yang orang yang masuk surga ya, kemudian mereka menambah kenikmatannya dengan menyadari kita bersyukur tidak mengikuti orang sesat itu. Ya. Kemudian orang yang penghuni neraka agar bertambah penyesalannya, maka orang-orang yang mengajak kebaikan pun lihatlah ya. Wahai penduduk surga, tuangkanlah kepadaku air. Nah, setelah pembicaraan itu, yang untuk penghuni neraka taubih, penghinaan, penduduk surga adalah apa? Kebahagiaan dan kesenangan yang sempurna, total kesempurnaan kesenangannya. Ya, maka itu terhijab, sama sekali tidak akan ada. Orang penghuni surga akan sibuk dengan seperti itu. Orang penghuni neraka mereka hanya menyesali dari semua perbuatan sesuatu. Jadi hal itu adalah sesuatu yang sifatnya perkara yang gaib yang wajib untuk kita imani. Jadi kalau nanti kasihan enggak, itu berkaitan dengan ketetapan Allah. Justru kita kasihan tuh hari ini sekarang. Nah, orang-orang yang beriman, para nabi, para rasul berdakwah, mereka menyampaikan ini. Dan mereka merasa sedih ketika orang tidak mau menerima dakwah. Ya. Disebutkan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu nabi kita alaihi salatu wasallam. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada penyesalan dan tidak ada kesabaran yang sia-sia kecuali nanti ketika sudah bisa. Bahkan jangankan seperti itu. Ketika Allah menyebutkan kul yaumal fathil ladzi la yanfa'u imanuhum. Ya. Katakanlah itu dah hari di saat terbuka dan tidak ada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang kafir itu tidak bermanfaat iman mereka. Ya. Seperti itu, subhanallah ya. Tidak bermanfaat. Jangankan kita ketika terbuka kematian, gor-gorok tidak bermanfaat iman. Seperti kondisi Fir'aun ya. Demikian juga ketika sudah matahari terbit dari barat, sudah tidak bermanfaat taubat. Benar gini kan hari kiamat gitu kan. Seperti itu. Iman nah, seperti oleh karena itu termasuk ketika kita pun sampai kepada kita ikhbar sesuatu yang sifatnya gaib, sesuatu yang sifatnya ilmiah berkaitan dengan wahyu, kita mengatakan buah-buah gitu kan. Ini kudu diteliti heula. Nah, nggak bisa. Kalau kita tahu keabsahan sebuah hadis, seorang muslim harus segera untuk beriman di situ. Ya, jangan sampai menolak hadis karena penelitian manusia. Seperti itu. Ya, ketika hadisnya sahih jelas ya secara penjelasan secara spesifik dalam masalah itu. Dan para ulama pun menafsirkan begitu. Maka nggak boleh kita menganggap keadaan manusia hari ini, nggak. Imani saja. Nah, siapa orang kafir ini? Nah, mereka kenapa diharamkan semua apa yang ada di surga dan mereka kekal di neraka dan dengan kekafirannya? Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka di mana kebiasaan mereka seperti itu, yaitu alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Ya. Mereka menjadikan agama mereka itu adalah bahan candaan dan permainan semata. Sesuatu yang hal-hal yang tidak bermanfaat di situ. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi mereka menjadikan agama sebagai candaan karena mereka untuk kesenangan dunia. Bayangkan antum bisa lihat ya orang umpamanya karena ingin mendapatkan uang dari
dari lawak, dari apa, mereka bercanda tentang agama ini, mencadakan agama Allah, mencadakan malaikat, mencadakan siapa dan seterusnya. Malaikat dikatakan begini dan seterusnya. Subhanallah. Ya, hada laisa kalam, jadi ini bukan kalimat yang sagir, yang kecil, enggak. Hada kalam kabir. Ini perkara besar. Azim, sya'an. Ini urusannya besar. Karena di situ adalah apa? Masuk dalam kategori menjadikan agama itu adalah tanda. Ya, di situ. Dan al-istihza bid-din, orang yang merendahkan agama, maksudnya di situ adalah kalau konteksnya ya, ada bentuk perendahan, bisa masuk kategori. Ya, kalau candaan di situ adalah istilahnya apa? Istilahnya itu di situ ada unsur apa? Menghina, merendahkan apa tadi. Yes, kalau orang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti ini mustahil. Ya. Seperti itu. Ada sifatnya candaan tapi bukan menghinakan, tapi mengungkapkan sesuatu yang seolah-olah seolah-olah untuk hal yang dari satu sisi bisa mempermudah pemahaman, di sisi lain mengibaratkan dengan ibarat yang itu sebenarnya tidak pantas. Oleh karena itu, Masya Allah, kalau kita lihat para ulama, hatta menceritakan tentang orang dimana yang tidak masuk surga langsung, diadab di neraka, mereka hanya mengatakan itu. Allah Subhanahu wa taala mengadabnya sebelum dimasukkan di neraka. Kita kadang-kadang berlebihan ketika menyebutkan, di situ mampir dulu, dipanggang dulu di ini. Seolah mudah dan seterusnya. Seolah-olah itu adalah takribul fahmi. Walaupun mungkin tidak sampai kepada kalimat yang besar di sini, tapi di situ para ulama sangat hati-hati, gak berani sembarangan. Karena kalau kita menyebutkan tentang dipanggang, itu kan sudah tamfil, nggak boleh. Kan seperti itu. Walaupun hanya seperti itu. Atau mamanya mampir dulu gitu. Mampir dulu ke neraka dan seterusnya. Ini pun lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena seolah-olah dalam kategori mampir itu adalah i'tamada huwa ilanna, menyengaja dia mampir ke neraka seperti itu. Ya kalau mamanya dengan kalimat yang Rasulullah SAW sebutkan lebih aman kan? Allah Subhanahu wa taala adab dulu di neraka sebelum dimasukkan ke neraka. Dan itu kalam para ulama begitu. Apakah mereka tidak punya istilah khusus tentang itu? Punya, tapi bahasa syar'i lebih baik. Sampai mamanya ada sebuah ini, kita dapatkan sebahagian ulama itu ketika ditanya tentang beberapa sifat tentang adab neraka dan seterusnya, kemudian dia menyebutkan ada kalimat lain. Ya. Maka beliau mengatakan wallahu a'lam. Saya sampai situ saja. Apa begini wallahu a'lam, tidak tersampai. Itu perkara gaib, ya la ya'lamuha illallah. Ini perkara gaib, tidak ada yang tahu tentang perkara itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tawakuf ala ma takallama bihi dalil. Hendaklah kita tawakuf sesuai dengan apa yang diucapkan oleh dalil di situ tentang perkara ini. Nah, khawatir di situ ada unsur lain tentang agama ini, tentang keimanan, lain tentang akhlak, ya, lain tentang berpakaian. Kadang-kadang itu bisa bayangkan ya, fashion untuk hal tersebut dibikin lelucon dan seterusnya. Ya, seterusnya. Dan ini hati-hati. Kalau itu adalah dikaitkan dengan abu. Ya. Dan itu mereka adalah tertipu dengan kehidupan dunia. Maksud salah satu bentuk tertipunya itu ka'annahu lam yuhasab bima amil. Seolah-olah apa yang mereka kerjakan itu tidak ada perhitungannya. Yal'abun. Mereka adalah bermain-main di situ. Maka Allah katakan fal yauma nansakum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan hari ini kami lupakan mereka. Ya, kami lupakan mereka. Jadi kami tinggalkan mereka. Nansa di sini artinya apa? Natrukuh. Karena kalimat nansa itu maknanya dua. Ada makna al-amad, melupakan dengan sengaja. Maka kalau melupakan dengan sengaja artinya meninggalkannya. Bahasa Indonesia pun begitu. Saya akan lupakan kamu. Maksudnya apa? Saya akan tinggalkan. Maksudnya melupakan di sini adalah sengaja saya sengaja saya melupakan kamu untuk ditinggalkan. Tapi ada yang kedua adalah makna nisyan, artinya adalah dhuhul.
gak ngeh, lupa total, gak nyadar. Nah ini. Nah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk dirinya dengan kalimat apa? Nisyan, maknahu apa? Amdan, yaitu unsur kesengajaan, maknanya natrukuh, meninggalkannya. Jadi kalau mamanya mengatakan, nah kalau mamanya saat mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Berarti Allah apa? Lupa, nggak tahu. Bukan maksudnya Allah, karena Allah menyebutkan lupa sebagai balasan ketika mereka lupa. Dan lupanya mereka kepada Allah bukan lupa sifatnya zuhur. Orang-orang kafir, mereka lupa kepada Allah bukan tidak sadar, nggak bukan. Karena kalau orang tidak sadar, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan khitab di situ. Tatkala mereka meninggalkan hukum Allah dengan sengaja, maka itu bentuknya meninggalkan. Maka Allah balas dengan mereka pun dilupakan Allah, itu ditinggalkan. Seperti itu. Falamma nasu, ketika mereka lupa. Maksud lupa di situ apa? Apakah mereka nggak sadar? Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa terhadap peringatan yang disampaikan. Kalau orang lupa terhadap, umpamanya sekarang waktu sholat maghrib atau tidak boleh zina, tapi dia hukum itu lupa sama sekali. Berdosa nggak? Nggak berdosa kan? Innallaha tajawaza minal abdi al khatawan wa nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa? Menghapus apa namanya? eh, atau tidak mengadab, tidak mengancam dengan adab orang yang melakukannya karena apa? Khata, dan karena apa? Lupa. Hal ini yang dimaksud lupa di sini zuhur. Ya. Antum sholat 5 waktu, tapi lupa. Dan secara hukum itu kalau umpamanya antum sengaja, itu masuk kepada merendahkan agama ini. Ata bisyariatin jadidah. Kamu datang dengan syariat baru, mardud mal'un, tertolak dan terlaknat, karena seolah-olah menghina Nabi SAW, di mana Nabi seolah-olah tidak menyelesaikan risalah. Ya. Tapi kalau umpamanya tiba-tiba lupa, ada dosanya? Allah angkat. Ya. Itu kondisinya. Maka kalimat tatkala mereka melupakanku, atau tatkala mereka lupa kepadaku, maka aku lupakan dia. Nah, ini maknanya di situ adalah nisyan amdan, lupa dengan sengaja. Ala hasabi iradati, dia berkaitan dengan kehendaknya, ya. Dan sifat Allah meninggalkan, ya, melupakan, orang yang melupakan Allah dengan sengaja, itu kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu membalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat, subhanallah. Dan Allah menghinakan mereka dalam bentuk taubih, yang mereka menyesali dari apa yang mereka perbuat. Ya. Saat mereka itu butuh kepada pertolongan, Allah lupakan. Maka itu adalah kehinaan dan kerendahan dan bentuk bukti apa kudrah Allah tabaraka wa taala yang sempurna. Itu kalimat nisyan, ya. Seperti itu. Jadi kalimat apa? Kalimat lupa. Ya, kita kembali. Jangan berkaitan dengan Falyauma nansakum, yaitu pada hari kami melupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumil ma'ad. Sebagaimana mereka pun lupa terhadap hari. Lihat di sini. Lupa terhadap hari yang Allah apa? Janjikan. Lupa terhadap hari yang Allah ini. Maksudnya apa? Lupa terhadap apa? Peringatan tentang hari di situ diadab. Lupa tentang apa? Tentang kondisi Allah berikan. Apa yang maksud lupa di situ? Bukan lupa nggak ingat, bukan. Mereka betul-betul tidak peduli. Disebutkan i'rab, mereka berbalik. Ya, maka ketika mereka berbalik, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, fal yauma nansakum, hari ini nansahum, kami ini lupakan mereka, kama nasu, maka kalimatnya kama nasu. Itu mimbab apa? Satu perbuatan yang sama. Kama nasu, sebagaimana mereka apa? Lupa liqa yaumihim hada, akan pertemuan mereka hari ini dengan siapa? Dengan Allah. Maksudnya mereka seolah-olah, ya, orang-orang kafir ini bermain-main dengan agama mereka dan melupakan kehidupan akhirat, seolah-olah apa yang mereka perbuat itu la yuhasab. Jadi la yuhasab, mereka tidak dihisab.
Seperti itu. Padahal apa? Innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Jadi mereka mengatakan kalau dihisab satu orang saja gimana gitu ya. Padahal ini adalah bercerita tentang kudrah Allah tabaraka wa ta'ala, semuanya akan dihisab. Nah, wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka dilupakan Allah atas pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Di sini Allah Subhanahu dilupakan dengan pengingkarannya. Bahkan disebutkan di dalam surat yang lain disebutkan bahwa apa? Mereka orang-orang kafir mengatakan, qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulan kami dalam keadaan buta padahal kami apa? Dulu apa? Bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Allah mengatakan, kan sudah sampai kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, maka kamu melupakannya. Apa lupa di sini zuhur? Enggak ingat. Bukan. Nasitaha fatarakta. Kamu meninggalkannya, yaitu lupanya sengaja di situ. Jadi lupanya ala iradatihim wa taqdimihi dunya alal akhirah. Mereka melupakan ayat-ayat Allah karena apa? Sengaja untuk mendahulukan dunia, kesenangan dunia atas akhirat. Maka Allah katakan apa? Ya, tentang hal ini, ya. Kadzalika atatka ayatuna, yaitu saat ayat-ayat kami datang kepadamu panasita. Maka kamu lupakan ayat-ayat itu. Fakadzalika al-yauma tunsa. Maka hari ini pun kamu pantas untuk ditinggal dan dilupakan. Nah, saya paham ya tentang hal ini. Nah, yang jadi syahid di sini apa? Salah satu amal mereka adalah ittakhadhu dinahum la'ban wa lahwan wa la'iba, yaitu sebagai candaan dan senda gurau seperti di situ. Ini cuma sesuatu yang sangat berat ya. Kemudian disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan summa wasafa ta'ala al-kafirin bima kanu ya'tamidunahu fi dunya min ittikhadhihim ad-din lahwan wa la'iba wa intirarihim ad-dunya wa zinatiha wa zakhrufatiha, yani amma umiru bihi min al-amal lid-daril akhirah. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat orang kafir, yaitu disebutkan mereka menyandarkannya dalam urusan dunia. Itu mereka yang menyandarkan dalam urusan dunia, di mana mereka menjadikan agama mereka sebagai apa? Candaan dan permainan. Dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia dan perhiasannya dan keindahannya dari apa yang Allah perintahkan mereka berupa untuk beramal di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi orang yang sempurna setelah menyempurnakan keimanan dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang sempurna yaitu apa? Sebaik-baik keislaman seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka, ya. Seperti itu. Di sini kita sebutkan kalam Syekh Shalih Fauzan ya, tentang hal ini. Ada beberapa yang disebut dengan lahwan wa la'iban. Salah satu amalan yang disebut dengan lahun yang menyisakan, beliau mengatakan ya, fayattakhiduna darban dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillah. Mereka menjadikan apa? Memukul rebana, atau mereka menjadikan nyanyian. Jadi di situ rebana, menggunakan rebana. Ya, duf ya. Kemudian apa? Mereka menjadikan nyanyian ibadatan lillah, sebagai ibadah kepada Allah. Ini hati-hati. Ya seperti itu. Karena ini adalah apa? Orang nyanyi mengatakan nyanyian ini adalah, saya kenapa kamu bernyanyi? Ya, saya dengan nyanyi ini adalah untuk mendapatkan diri kepada. Kalau dia dengan nyanyi itu zatnya nyanyian itu ibadah, ini kufur. Minimalnya dia mengatakan bidah. Seperti itu. Kalau nyanyinya secara zatnya apa? Ibadah. Ya. Tapi kalau umpamanya dia mengatakan saya bernyanyi untuk menghibur orang dan menghibur orang itu adalah ibadah, maka dia akan terjerumus kepada hal yang haram saja. Karena dia bukan nyanyinya yang ibadahnya, tapi apa? Menghiburnya. Seperti itu. Kalau menghiburnya ada sisi apa? Kesenangan, dan menyenangkan orang lain adalah sebuah apa? Kebaikan.
Tapi ketika disebutkan tentang apa dengan nyanyian, maka dia terjebak kepada yang haram. Dan yang haram tidak bisa jadi wasilah apa sebagai ibadah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Ya, seperti itu. Al-Ghani. Kenapa dikatakan Al-Ghani? Seperti tadi yang disebutkan, beliau menukilkan salam Abdullah bin Abbas. Dan kita ketahui al-aimah al-madahibul arba'ah, imam-imam yang 4, mereka mujtahidul ummah, itu mereka sepakat tentang keharamannya apa? Eh, yaitu al-aghani, yaitu bermain musik seperti ini. Nah, kemudian beliau mengatakan apa? Wa yataqarrabuna ila Allahi bidzarbi tufuf, seperti ini. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan memukul bana. Ini ibadah tuh begini, gitu kan, seperti itu. Jadi dia beribadah kepada Allah dengan itu. Itu salah satu yang dimanai oleh beliau ya tentang masalah bab ini. Qala wal azani wa alatuha lahun wa la'ib. Nah, beliau baru menyebutkan sebagaimana penyebutan Abdullah bin Abbas tadi, yaitu apa? Dan aghani ini dan alatnya, nyanyian, musik dan alatnya, lahun wa la'ib. Itu adalah apa? Yang menyanyi apa? Sesuatu yang sia-sia dan hanya sekedar apa? Candaan dan permainan seperti itu. Wahia muharramatun fi haddin dzatiha. Dan secara zatnya al-aghani, dan ini beliau termasuk apa? Yang mengikuti madhab imam, yaitu mereka menyebut, beliau mengatakan ini haram, hukumnya secara zatnya ini haram. Nyanyian ya dan lagu ini secara zatnya haram. Nah, kalau nyanyian dan ini haram, maka ketika dia melakukannya walaupun tidak ada unsur apa-apa, hukum asalnya apa? Haram. Sekalipun di situ bisa dosa besar, bisa dosa kecil, yang disebut di situ haram, yang hukum asalnya. Seperti itu. Tapi kalau berpindah dalam posisi yang lain, fakaifa idza takhadat ibadatan. Bagaimana kalau dia bermusik, bermain musik menggunakan alat musik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian beliau mengungkapkan sebuah kalimat yang harus kita hati-hati. Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan wa yushbihumul an alladzina yattakhiduna al-anashid allati yusammunaha al-islamiyah. Beliau memberikan peringatan hati-hati, yaitu yang menyerupai mereka ini adalah mereka menjadikan nasyid. Nasyid itu adalah lantunan-lantunan suara yang dikeraskan, yang dimainkan suaranya tersebut. Itu nasyid. Karena kalimat nasyid itu artinya adalah sautul murtabi, suara yang tinggi, ya. Itu nasyid. Jadi kalau mamanya berteriak kemudian menyampaikan sesuatu untuk penyemangat di situ, atau menginformasikan sesuatu agar orang lain merasa takut, atau dalam bentuk banyak orang menceritakan tentang sesuatu yang bisa merendahkan kaum, maka Rasulullah SAW menyebutkan membolehkan menggunakan nasyid itu selama hal tersebut tidak untuk keburukan. Maka Nabi SAW pun terkena mendapatkan yang dimaksud dengan syair yang dinasyidkan, ya, syair yang dinasyidkan. Jadi nasyid dengan syair itu berbeda. Kalau nasyid itu ditinjau dari sisi suaranya, dimainkan dengan suara lantang. Kalau syair itu adalah ungkapan-ungkapan kata-kata. Wa yaj'alunaha bil wasali ila dakwah, dan mereka menjadikan itu sebagai wasilah dakwah. Oh, dengan ini kita bisa berdakwah. Seperti itu. Sebagaimana pendapat mereka seperti itu. Wallahu ta'ala.